Arya Mohan Averi, Raisa Mary Terias, aktif di bawah perusahaan Kenneth Sterling. Jadi dia sekarang resmi dengan Kenneth Sterling. Suasana pagi ini jauh dari kata damai. Kini, Akila berada sepenuhnya dalam lingkup pantauan. Diriku bersama Arya Mohan Averi dan Raisa Mary Terias. Statusnya sekarang telah resmi bertaut dengan Kenneth Sterling. Momen tersebut menjadi titik balik krusial bagi Elite Squad. Mereka berkumpul dalam atmosfer yang sangat kaku. Meskipun mencoba menampilkan gestur tenang, seolah-olah segala hal masih dalam kendali mereka. Atensi utama mereka hanya terpatri pada satu tujuan, menumbangkan strategi Dominic yang kian hari kian sulit untuk dipetakan polanya. Persoalannya bukan sekadar satu rencana, melainkan dua skema rival yang bergerak serentak dan mengancam keberhasilan misi secara keseluruhan. Harry mendadak jadi pusat gravitasi karena tiap keputusan final harus lahir dari tangannya. Dia sadar betul bahwa opsi yang diambil bakal penuh duri. Namun baginya, itu merupakan satu-satunya jalan agar operasi tetap berlanjut tanpa memakan korban jiwa yang sia-sia. Harapannya cukup sederhana, namun sangat menantang. Menemukan celah agar Elite Squad tidak hancur total, sekaligus menjamin keselamatan setiap orang yang ia lindungi dari dampak permainan licik Dominic. Dialog berlangsung dengan intensitas tinggi dan pertimbangan yang matang. Seluruh personel Elite Squad paham bahwa langkah berikutnya adalah sebuah pertaruhan nyawa. Tak ada garansi akan keberhasilan mutlak, yang ada hanyalah kalkulasi matang dan soliditas antar anggota. Harry berupaya meninjau segala kemungkinan, menganalisis risiko, memeras otak, supaya dua rencana yang meleset dari prediksi awal ini bisa dipatahkan secara bersamaan. Beban itu terasa sangat nyata, namun ia tetap memilih berdiri paling depan sebagai perisai, memastikan tak ada satupun rekannya yang terjebak sendirian di garis depan yang berbahaya. Usai diskusi berakhir, kegiatan kembali bergulir normal, seolah tak ada beban berat yang membebani pundak mereka. Rombongan pun berangkat menuju sekolah. Raisa tampak jauh lebih pendiam ketimbang biasanya. Benaknya dipenuhi oleh Mohan dan segala keruwetan hidup yang sedang membelit pria itu. Di dalam benaknya, ia berjanji akan menyokong Mohan agar bisa segera bertepi pada kedua orang tuanya. Ia paham jalannya terjal dan penuh aral melintang, terlebih misi yang sedang berjalan menuntut kesabaran yang luar biasa. Meski begitu, Raisa optimis selama mereka konsisten dan tidak gegabah. Segala benang kusut akan terurai pada waktunya. Di sisi lain perjalanan, Mayang tetap menjalankan tugasnya dengan penuh waspada. Pandangannya terus mengunci posisi Akila dari kejauhan guna memastikan situasi tetap terkendali. Namun, konsentrasi Mayang seketika terpecah saat ia menangkap visual mobil Angel yang mengarah ke lokasi yang sama. Firasat buruk langsung menyeruak di dadanya. Ia pun bertanya-tanya dalam hati mengenai motif Angel muncul di sekolah saat hari masih sangat pagi. Insting Mayang membisikkan ada sesuatu yang tidak beres, dan konfrontasi fisik mungkin tak akan terelakkan. Kecurigaan itu menjadi kenyataan begitu mereka sampai di area parkir sekolah. Zara sudah merasakan aura negatif sejak kakinya menyentuh aspal di sana. Pagi itu kental dengan nuansa berbeda, seakan-akan udara menyimpan ketegangan yang kasat mata. Ia menyadari pertemuan antara Mama Mayang dan Tante Angel di titik yang sama bukanlah sebuah kebetulan semata. Interaksi dua sosok ini punya potensi meledakkan situasi yang sulit diredam, apalagi di bawah pengawasan banyak mata di sekitar mereka. Zara pun segera memasang mode siaga. Bersama Fatah dan Harry, ia memilih untuk memperketat penjagaan di sekitar Akila. Fokus mereka searah, meminimalisir risiko kekacauan yang bisa meletus kapan saja. Mereka sadar bahwa friksi orang dewasa kerap kali mengorbankan anak-anak, dan Akila tak boleh menjadi tumbal dari emosi yang meledak-ledak. Tiap gerak-gerik dan perubahan raut wajah di parkiran itu dipantau dengan sangat jeli oleh mereka. Ketegangan tersebut terus terbawa hingga mereka akhirnya duduk di dalam kelas. Atmosfer yang semula tenang mendadak panas ketika Akila menumpahkan kemarahannya kepada Adit. Dinamika hubungan mereka memang tak pernah benar-benar harmonis. Sentimen sebagai saudara, Tiri terasa begitu kontras di antara mereka berdua. Akila ternyata sudah memendam kekesalan cukup lama, terutama usai peristiwa kemarin yang memperlihatkan Tante Angel dalam kondisi terpukul. Dalam persepsinya,
Akila langsung menghubungkan duka itu dengan perilaku Adit yang dianggap tidak pernah menghargai sosok ibu yang tulus. Emosi yang membuncah itu akhirnya meledak pagi ini, menciptakan suasana kelas yang sangat canggung. Di lokasi berbeda, Ares mendapatkan laporan vital yang menambah lapisan kerumitan baru pada misi mereka. Informasi tersebut mengonfirmasi bahwa Mohan telah resmi bergabung ke dalam kubu Sterling. Namun bukan cuma itu yang membuat Ares terpaku. Ada satu detail tambahan yang jauh lebih mengusik rasa ingin tahunya, yakni kemunculan sosok baru yang identitasnya masih misterius. Orang ini kabarnya punya kaitan erat dengan video zona bakat yang sempat viral beberapa waktu lalu. Seorang gitaris anonim yang kemampuannya berhasil memikat atensi publik luas. Kehadiran figur baru ini memicu tanda tanya besar. Apakah dia hanya sekadar talenta yang muncul di waktu yang kurang tepat? Atau justru pion dalam konspirasi besar yang tengah berjalan? Ares paham bahwa setiap kemunculan orang baru jarang sekali terjadi secara kebetulan. Rasa penasaran pun kini berubah menjadi kewaspadaan tinggi. Sebab, orang ini bisa saja menjadi kunci kemenangan atau justru ancaman baru bagi kelangsungan misi mereka. Di sisi lain, di tengah pusaran kejadian tersebut, terselip satu informasi krusial yang diam-diam berpindah tangan. Anita akhirnya memberikan kabar kepada Danwell perihal fakta terpendam bahwa Ken Sterling rupanya masih memiliki pertalian darah dengan Dominika Sarius. Berita itu memberikan perspektif baru bagi Danwell lantaran selama ini ia buta akan latar belakang Ken. Apalagi saat ini Ken tampak semakin akrab dengan dirinya dan Zara, membuat kondisi terasa jauh lebih rumit dan berpotensi membelokkan arah misi di masa depan. Hari itu pun berlalu dengan tumpukan masalah yang saling beradu satu sama lain. Elite Squad dituntut untuk terus bergerak sesuai jalur sembari mengelola gejolak emosi, konflik internal keluarga, hingga misteri baru yang mulai menampakkan wujudnya. Tak ada celah untuk bersantai, karena satu error kecil saja mampu meruntuhkan segalanya.